Beyond Time, episode 70. Terlebih lagi, beberapa lusin simbol magis telah muncul di gunung tersebut. Simbol-simbol tersebut mengandung semangat pertempuran yang sangat kuat yang sangat menggugah pikirannya. Apakah itu simbol semangat tempur yang dibicarakan Kapten? Kurasa itu sangat mudah didapat. Meski begitu, Su Qing tidak sepenuhnya yakin dengan penilaian tersebut. Bagaimanapun, ia tahu bahwa simbol-simbol itu mungkin untuk diekstraksi. Ia melambaikan tangannya dan berpikir, lalu salah satu simbol menghilang dari lautan kesadarannya dan muncul kembali di telapak tangannya. Simbol itu berkilauan dengan cahaya terang dan semangat juang yang luar biasa. Su Qing sudah bisa merasakan bahwa simbol itu dapat digunakan sebagai teknik magis untuk melepaskan kekuatan pembunuh yang mematikan. Kakak tertua, apakah ini mata-mata pertempuran? Simbol semangat tempur, tanya Kapten, tampak tercengang. Namun, ia segera kembali tenang. Dengan nada santai, ia melanjutkan, benda itu tidak bisa dianggap enteng. Lumayan, sama sekali tidak buruk. Sekarang kau punya kesempatan untuk mendapatkan poin bonus. Jadi, kapan kau mendapatkan pencerahan? Ketika pilar Netherflight awal tertinggi bergetar, mereka tiba-tiba muncul di lautan kesadaranku. Sepertinya ada sesuatu yang aneh terjadi pada Kapten, meskipun Su Qing tidak yakin detailnya. Sementara itu, sang Kapten berdeham dan, mengabaikan kekecewaan yang dirasakannya, tertawa terbahak-bahak. Kau punya kemampuan pemahaman yang bagus, Qing kecil. Tapi, kau belum selevel denganku. Begini, aku juga baru saja mendapatkan pencerahan. Jadi ingat, jangan sombong. Satu simbol tidak terlalu berarti. Lagi pula, aku dapat 5. Tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Dan itu karena kau harus dapat 9 untuk mendapatkan poin bonus. Su Qing merasakan lusinan simbol roh pertempuran di lautan kesadarannya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ia merasa bahwa mendapatkan pencerahan dari simbol-simbol itu tidak semudah yang dikatakan Kapten. Baiklah, teruslah berusaha mencapai pencerahan itu. Aku akan menemui sang patriark. Setelah itu, Kapten bersiap untuk pergi dan mencari pencerahan simbol-simbol di tempat lain. Setelah melihat betapa mudahnya Su Qing berhasil, ia kini merasa sangat tertekan. Apalagi mengingat sebelumnya ia selalu membesar-besarkan betapa mudahnya hal itu. Jika ia tidak segera berhasil, itu akan menjadi seperti mengangkat batu lalu menjatuhkannya ke kaki sendiri. Melihat Kapten pergi, Su Qing memutuskan untuk mengerjakan lebih banyak simbol, dan berbalik menuju tempat penginapannya. Namun, mereka berdua baru berjalan beberapa langkah ketika Kapten tiba-tiba berhenti di tempatnya. Baru pada saat itulah ia menyadari bahwa beberapa saat yang lalu, Su Qing telah menggunakan kata mereka. Matanya terbelalak, lalu ia berbalik. Tunggu, Su Qing, apa kau baru saja bilang mereka? Su Qing berhenti di tempatnya. Berapa banyak pencerahan yang kau peroleh? Tanya Kapten dengan hati-hati. Su Qing menatapnya, lalu melambaikan tangannya, menyebabkan 30 simbol beterbangan dan berputar di sekitar tangannya, berdenyut dengan semangat pertempuran yang kuat. Kapten tampak merosot, kau sudah mendapatkan semuanya tadi. Ya, kau benar, Kapten. Tidak sulit sama sekali. Su Qing mengerjap beberapa kali. Sang Kapten bingung harus berkata apa. Ia hanya tahu ia tiba-tiba merasa sangat lelah. Berbalik, ia bergegas pergi tanpa menoleh. Dalam hati ia geram, dan sudah memutuskan untuk duduk di depan pilar Netherflight awal tertinggi dan bekerja tanpa henti hingga ia memiliki 40 simbol. Tidak, 40 tidak cukup. Aku akan dapat 60. Su Qing menyeringai dalam hati, lalu berbalik dan masuk ke kediamannya. Sesampainya di dalam, ia menyiapkan berbagai pertahanan, lalu duduk bersila untuk mempelajari simbol-simbol tersebut. Ia tahu mengapa semua simbol itu muncul bersamaan. Jelas itu berkaitan dengan Gunung Kaisar Hantu. Lagi pula, kedua hal itu memiliki asal-usul yang sama. Su Qing asyik belajar. 3 hari berlalu dengan cepat. Pada hari ketiga, Huang Yikun muncul. Jelas dia tidak datang atas kemauannya sendiri. Dia hanya melemparkan sepotong batu giok kepada Su Qing dan berkata, matriarki berkata untuk memberikan ini kepadamu. Lalu dia pergi. Saat Huang Yikun mengatakan, matriark, yang ia maksud adalah Ark Immortal Plunder. Su Qing ragu sejenak, lalu mengambil slip giok itu dan mengirimkan semacam kehendak ilahi ke dalamnya.
Seketika, suara Ark Immortal Plumdark yang lesu dan memikat memenuhi pikirannya. Apakah kamu merindukanku, anakku? Su King duduk di sana dengan diam. Aku sangat menyukai hadiah yang kau kirimkan kepadaku sebelum kau pergi. Su King mendongak ke arah pilar Netherflight awal tertinggi, ke tempat yang ia duga sebagai tempat kapten berada. Aku juga membaca suratmu. Oh, kau. Aku tak pernah menyangka orang pendiam sepertimu bisa menulis hal-hal seberani itu. Kau bilang ingin fokus untuk menjadi lebih kuat dan ingin menghindari gosip. Dan karena kita jarang bertemu di depan umum, kau memutuskan untuk berkomunikasi lewat surat. Karena kau meminta balasan, aku mengirimkannya padamu bersama Huang Yikun. Mata Su King terbelalak. Aku melihat permintaanmu tentang Chen Erniu. Mengingat semua janjimu, aku bisa melupakan masalahku dengannya. Untuk saat ini, aku tidak akan mengganggunya. Tapi jangan lupakan semua janjimu itu. Su King mengalami kesulitan mengendalikan pernafasannya. Kudengar kau akan pergi ke pilar Netherflight Supreme Beginning. Bisakah kau memastikan semuanya berjalan lancar untuk para murid sekte Dark Serenity di sana? Kalau begitu cepatlah kembali. Ngomong-ngomong, tentang caramu ingin aku memanggilmu. Oh, nak, kau benar-benar berbeda. Untuk saat ini, itu tidak boleh terjadi. Aku perlu melihat bagaimana kau bersikap ke depannya. Urat-urat di dahi Su King menonjol. Untuk beberapa saat, ia duduk di tempat mencoba menenangkan diri. Kemudian ia mengeluarkan buku catatannya, menemukan nama kapten, dan dengan paksa mencoret tanda tanya di belakangnya. Sang kapten saat ini sedang berjalan melewati kerumunan di dekat pilar Netherflight Supreme Beginning, mencoba menemukan tempat yang bagus untuk mencari pencerahan. Selama 3 hari terakhir, semua usahanya selalu gagal, dan dia yakin itu karena dia berada di tempat yang buruk. Dia perlu mendekat. Sebelum dia dapat menemukan tempat yang tepat, dia tiba-tiba mendapat firasat yang sangat buruk. Intuisi saya sangat bagus. Ada yang salah. Sang kapten kemudian mulai berpikir kembali ke semua hal yang baru saja dilakukannya. Apakah mata yang kutinggalkan di Gunung Kaisar Hantu ketahuan? Apakah informanku di perkumpulan abadi arbiter tertinggi ketahuan? Apakah klon yang kutinggalkan di Gunung Penekan Dao Tiga Roh ketahuan? Apakah agenku di gereja keberangkatan berbalik melawanku? Mungkinkah Flame Phoenix mengetahui bahwa aku berencana menyerbu sarangnya? Apakah musuh bebuyutanku diterlarang oleh zombie akhirnya terbangun? Setelah berpikir panjang, sesuatu terlintas di benaknya. Apakah Ark Immortal Plumdark merespons? Tiba-tiba, sang kapten merasakan sakit kepala yang kambuh. Ia tidak yakin apa masalahnya, tetapi rasa takut yang masih tersisa di dalam dirinya semakin kuat. Akhirnya, ia dengan hati-hati meninggalkan kerumunan. Bahkan setelah mengubah aura dan menyamarkan penampilan fisiknya, ia masih merasa gelisah. Karena itu, ia menjauh dari pilar dan menemukan sebuah tenda yang agak terpencil untuk disewa. Di dalam, ia dengan hati-hati terus mencari pencerahan. Namun ia masih merasa aneh. Jadi ia melakukan gerakan mantra 2 tangan dan menggunakan sihir rahasia untuk menyempurnakan penyamarannya. Akhirnya, Su King muncul. Ia mencari di dekat pilar, tetapi tidak menemukan jejak kapten. Bayangannya mungkin bisa membantu, tetapi area yang harus ditelusuri cukup luas. Kecuali Su King benar-benar menjelajahi seluruh kota, ia akan kesulitan untuk berhasil. Setelah tidak menemukan apapun, Su King pergi. Beberapa hari berlalu tanpa ada yang terjadi. Melihat hal itu, sang kapten sedikit lebih tenang. Meskipun ia tetap mengenakan penyamarannya, ia mulai lebih fokus mencari pencerahan. Namun, Su King tidak menyerah. Ia juga terus mencari pencerahan, menyebabkan lebih banyak simbol semangat pertempuran muncul di lautan kesadarannya. Namun, ia juga menghabiskan waktu menjelajahi semua tenda yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk kota. Karena ada begitu banyak kultivator di sini, ada berbagai macam pasar yang menjual hampir segalanya. Setelah melihat banyak pasar seperti itu selama pencariannya terhadap kapten, Su King berkesempatan untuk membeli beberapa tanaman beracun. Setiap kali ia keluar, ia selalu menyamar. Selama beberapa hari terakhir, ia menerima tantangan duel yang dikirim oleh murid-murid pilihan dari seluruh prefektur penerima kaisar. Kabar kehadirannya di sini sudah menyebar. Sebagai satu-satunya orang di koalisi 8 sekte yang menerima imbalan anak Dao, namanya dikenal luas di banyak sekte. Lagi pula, ia memiliki 2 lampu kehidupan,
teknik kelas kekaisaran, dan telah membunuh Master Seng Yun. Karena itu, ia dianggap sebagai kekuatan yang patut diperhitungkan di antara generasi murid ini. Acara perekrutan Istana Pedang Bijak akan segera dimulai, dan banyak orang berpikir mereka bisa menarik perhatian dengan mengalahkan murid-murid terpilih dari sekte-sekte besar. Karena itu, Su Qing bukan satu-satunya yang menerima tantangan duel. Semua anggota koalisi yang terpilih menghadapi hal yang sama, begitu pula murid-murid dari sekte-sekte besar lainnya. Hanya ada satu orang yang tidak menerima satu tantangan pun, yaitu Zhang Xiyun, anak Dao dari perkumpulan abadi arbiter tertinggi. Ia dianggap sebagai murid terbaik generasi ini di prefektur penerima kaisar. Semua orang mengatakan bahwa ia sudah memiliki kecakapan tempur 6 istana. Kemampuannya mencapai itu di usia semuda itu membuat semua orang takut padanya dan tak seorang pun berani melawannya. Namun, ia bahkan tidak berada di kota. Ia pergi ke tundra, kabarnya untuk memanfaatkan lingkungan yang keras untuk berlatih. Mengingat kebanyakan orang mengira Su Qing memiliki kemampuan bertarung setara 3 atau 4 istana, ia jelas merupakan pilihan kedua untuk ditantang. Bahkan orang-orang dari perkumpulan abadi arbiter tertinggi pun mengajukan tantangan. Namun, Su Qing tidak tertarik menerima perkelahian yang sia-sia seperti itu. Saat itu, ia berada di sebuah pasar yang cukup besar, menjelajahi kios-kios dengan harapan menemukan beberapa tanaman beracun khusus. Ada banyak orang di sana, termasuk para pembudidaya nakal setempat serta murid-murid dari berbagai sekte. Tempat itu ramai. Pada suatu saat, Su Qing berhenti berjalan dan melihat sebuah kios khusus yang menjual bahan-bahan untuk meramu pil dan menempa peralatan, serta beberapa tanaman obat yang unik. Termasuk satu tangkai jamur kuping emas Vivecot. Dalam kitab suci pengobatan Su Qing, tanaman itu digambarkan sempurna untuk mencampur racun dengan obat-obatan lain. Terlebih lagi, tanaman itu memiliki khasiat unik karena, setelah dipanen, ia membutuhkan energi emas untuk bertahan hidup. Saat dia mendekati kios pedagang, dia mendengar seseorang menyebut namanya dalam percakapan. "Kau dengar, Li Ziliang dari perkumpulan abadi arbiter tertinggi menerima 9 tantangan. Dan dia menang dalam ke-9 tantangan itu. Dengan basis kultivasi 4 istana, dia adalah orang paling terkemuka di perkumpulan abadi arbiter tertinggi selain putra Dao mereka. Dia orang yang luar biasa. Belum lama ini, dia mendaki hingga ketinggian 1.500 meter di pilar Netherflight Supreme Beginning, tapi ternyata itu bukan batasnya. Dia hanya lahir di waktu yang salah. Jika Zhang Xiyun tidak ada, Li Ziliang pasti akan menjadi putra Dao saat ini dari perkumpulan abadi penengah tertinggi. Kudengar dia sudah mengirim 3 tantangan duel kepada anak kuasi Dao Su Qing dari koalisi 8 sekte. Su Qing jelas takut padanya. Kebanyakan orang dari daerah terpencil memang seperti itu. Mereka tidak berani menunjukkan wajah dan bertarung. Orang-orang dari hampir semua sekte menertawakannya. Su Qing tanpa ekspresi menoleh ke belakang dan melihat 3 murid dari salah satu sekte cabang perkumpulan abadi arbiter tertinggi. Yang terkuat di antara mereka berada di tingkat pendirian yayasan. Su Qing telah melihat banyak murid seperti ini. Mereka hanya memiliki basis kultivasi yang pas-pasan, tetapi mereka suka mengomentari para ahli top. Hanya dengan mengkritik atasan secara sarkastis, mereka dapat merasakan jati diri. Melihat ketiga wajah itu, Su Qing lalu berbalik kembali ke kios penjual dan jamur kuping 5. Pemiliknya adalah seorang kultivator botak dengan satu mata yang hilang. Matanya yang tersisa memancarkan cahaya dingin saat ia mengamati Su Qing. Setelah membungkus tanaman obat itu, ia berkata, "Harganya 2.000 batu roh." Su Qing memeriksa jamur serangga itu, lalu mengangguk dan menyerahkan batu roh. "Masih ada lagi, tentu," jawab pemilik toko, matanya berbinar. Setelah itu, ia mengeluarkan sebuah botol tanah liat yang dibukanya dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat 3 jamur kumbang emas tambahan yang ia berikan kepada Su Qing. Namun, yang lebih menarik perhatian Su Qing daripada tanaman obat adalah botol tanah liat. Umumnya, para petani menggunakan botol yang terbuat dari batu giok, logam, atau terkadang bahkan kayu. Botol tanah liat tidak terlalu umum. Mengingat jamur kuping 5 membutuhkan energi emas agar tetap segar, Su Qing agak terkejut. Setelah mengamati botol-botol itu, ia menyadari aura tajam yang terpancar darinya. "Yang ada energi emasnya?" tanyanya sambil menunjuk botol itu. Kultivator botak itu menyeringai. "Yang ada di dalam botol ini,
rekan Daois, bukanlah energi emas biasa. Ini energi logam emas 7 bagian dari pilar Netherflight awal tertinggi. Aku hanya beruntung saat memanjat pilar itu. Energi semacam itu hanya bisa disimpan dalam botol seperti ini. Biasanya, ini dianggap bahan sekali pakai yang digunakan dalam penempaan peralatan. Namun, saat ini saya tidak punya peralatan yang perlu ditempa, jadi untuk sementara saya menggunakannya untuk menjaga jamur serangga tetap segar. Tertarik membelinya? Harganya mahal, 500.000 batu roh. Kultivator botak itu menjilat bibirnya. Ia yakin Su King adalah seorang kultivator dari sekte besar. Lagi pula, ia telah membeli jamur serangga itu dengan harga yang sangat mahal, jadi jelas ia punya uang. Su King berpikir sejenak. Kapten telah menjelaskan sedikit tentang energi pilar Netherflight awal tertinggi kepadanya, dan ia teringat salah satunya yang disebut energi logam emas septenari. Hal itu membuatnya teringat pada tusuk sate besinya. Setelah merenungkannya, ia mengeluarkan selembar giok dan berpura-pura mengirim dan menerima beberapa pesan suara. Lalu dia berkata, setelah bertanya-tanya, saya memastikan bahwa energi semacam ini tidak langka. Saya bisa memberi 50.000. Terima atau tidak, kultivator botak itu sangat ingin mendapatkan beberapa batu roh untuk membeli pil obat yang dibutuhkannya untuk menembus level pendirian Yayasan Tiga Api menuju inti emas. Karena mengira Su King punya banyak uang, ia mematok harga yang sangat tinggi. Meski begitu, harga yang diminta Su King tampak menggelikan. Namun, sebelum ia sempat menjawab, Su King melanjutkan bicaranya. Aku juga punya pil pembentuk istana. Saat kata-kata itu terucap, ia mengeluarkan sebotol pil obat, yang berisi salah satu pil yang ia beli sebelum mencoba menembus inti emas. Ia akhirnya tidak pernah membutuhkan pil itu, yang nilainya sekitar 300.000 batu roh. Pil itu akan sangat membantu seseorang yang mencoba mencapai tingkat inti emas dan membentuk istana surgawi, dan merupakan jenis pil yang biasanya hanya bisa didapatkan di sekte besar. Bagi para kultivator nakal, pil itu hampir tak ternilai harganya. Ekspresi petani botak itu berubah serius. Ia membuka botol, menghirupnya, lalu matanya berbinar. Mengangguk antusias, ia berkata, setuju. Setelah menyerahkan botol tanah liat kepada Su King, dia menutup tokonya. Su King menyimpan botol itu dan berbalik untuk kembali ke garnisun dan melihat apakah energi itu akan berguna untuk tusuk sate besinya. Di tengah perjalanan, ia menyadari keriuhan yang datang dari arah pilar Netherflight awal tertinggi. Ketika menoleh, ia melihat bahwa semua orang terfokus pada seseorang yang telah memanjat melewati titik setinggi 1.500 meter di pilar itu. Itu adalah orang yang sama yang dipilih dari perkumpulan abadi arbiter tertinggi yang sebelumnya ia lihat memanjat di posisi itu. Dan itu adalah orang yang sama yang dibicarakan para kultivator lain sebelumnya, Li Ziliang, yang telah menantang Su King beberapa kali, tetapi diabaikan. Ia telah melampaui batasnya sebelumnya, dan sekarang berada di ketinggian 1.800 meter. Hal itu, tentu saja, membuat para kultivator di bawah ramai mengobrol. Adapun Huang Yikun dan para terpilih dari 7 mata darah, tak satu pun dari mereka yang melampaui 600 meter. Baik murid dari koalisi 8 sekte maupun sekte lain, Li Ziliang telah melampaui mereka semua, dan mendapatkan banyak pengakuan dalam prosesnya. Su King mengalihkan pandangannya tanpa berkedip. Ia sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi pada Li Ziliang. Meninggalkan pasar, ia hampir sampai di garnisun koalisi 8 sekte ketika ia melihat sebuah altar Tao. Ada banyak altar semacam itu di sekitar kota Netherflight awal tertinggi. Altar-altar itu didirikan oleh Istana Pedang Bijak, tempat para pendekar pedang sesekali memberikan ceramah tentang berbagai topik. Ceramah-ceramah itu secara teknis tidak gratis, karena sudah menjadi kebiasaan untuk memberikan petunjuk batu roh kepada penceramah. Saat itu, ada beberapa lusin kultivator nakal berkumpul di sekitar altar, mendengarkan ceramah, bukan tentang kultivasi, melainkan tentang daun tumbuhan dan vegetasi. Su King bisa mendengar suara tua dan beruban. Sirup bunga teratai biru, juga dikenal sebagai sirup teratai biru, berasal dari kuncup bunga lili air. Sirup ini merupakan cairan aromatik yang dihasilkan melalui teknik pemanasan yang unik. Sirup ini dapat menstabilkan paru-paru dan membantu mengendalikan batuk berdarah akibat teknik yang berhubungan dengan api. Rumput kuis emas, juga dikenal sebagai. Su King berhenti di tempatnya. Deskripsi kedua tanaman itu sangat familiar baginya.
Bahkan, deskripsinya sama dengan deskripsi dalam buku klasik tumbuhan dan vegetasi miliknya. Kata demi kata, terguncang, dia berbalik. Pemandangan yang dilihatnya menyebabkan getaran melewatinya, dan matanya berbinar. Ia menatap seorang lelaki tua kurus kering berjubah abu-abu. Wajahnya sangat keriput, tetapi matanya berkilauan. Ada sesuatu yang sangat bijaksana dalam tatapannya, dan suaranya lembut dan ramah. Ia tampak sangat mirip dengan Grandmaster Bai, meskipun jelas ia orang yang berbeda. Cahaya di mata Su King sedikit meredup. Ia berdiri di sana, mendengarkan ceramah sebentar, lalu pergi. Kegelapan datang lebih awal di utara daripada di selatan. Senja datang dan pergi dengan cepat, berganti malam. Alasannya adalah salju tidak menyukai matahari, dan kubah surga tidak menyukai senja. Akibatnya, langit berubah gelap gulita dengan sangat cepat. Dan malam terasa panjang. Su King berdiri di luar tendanya di garnisun, menatap ke arah Phoenix Selatan di malam hari. Benua itu sangat jauh. Aku penasaran bagaimana kabar Chen Fei Yuan dan Ting Yu. Dengan mereka di sekitar, makam guru akan terawat dengan baik. Su King melangkah masuk ke tendanya. Duduk bersila, ia menghela napas dan memejamkan mata. Setelah menenangkan hatinya, ia mengeluarkan botol tanah liat itu. Semoga berhasil. Sambil meletakkan botol itu di samping, ia mengeluarkan tusuk sate besi hitam yang sudah lama ia simpan. Ia sangat mengenal setiap sudut dan garis tusuk sate itu. Dulu ketika masih di daerah kumuh, salah seorang gurunya pernah berkata, semakin tua orang, semakin sentimental mereka. Su King tidak sepenuhnya setuju dengan hal itu. Lagi pula, usianya belum terlalu tua, tapi ia sangat sentimental. Entah itu orang atau benda, selama mereka membantunya, ia tak akan pernah melupakannya. Merasa sedikit emosional, ia memasukkan tusuk sate besi ke dalam botol tanah liat. Lalu ia juga menyalurkan indranya ke dalam botol itu, untuk memantau apa yang terjadi. Hampir seketika, ia merasakan aliran energi keemasan bergolak di dalam botol. Energi itu seperti kabut yang berputar-putar di sekitar tusuk sate besi. Sebagian masuk ke dalamnya, tetapi sebagian besar mengalir di permukaannya, membuatnya semakin kuat. Prosesnya lambat, malam telah berlalu, dan kabut fajar memenuhi langit saat energi itu menghilang. Semuanya telah masuk ke dalam tusuk sate. Su King mengeluarkan tusuk sate dari botol dan memegangnya untuk memeriksanya. Ia mengamati setiap inci persegi tusuk sate dengan saksama, lalu tersenyum. Retakan-retakan besar yang muncul pada tusuk sate tersebut sebagian besar telah hilang. Yang lebih penting lagi adalah kualitas tusuk sate secara keseluruhan lebih baik dari sebelumnya. Rasanya hampir seperti ditempa ulang. Tentu saja, Patriark Prajurit Vajra Emas memiliki wewenang lebih besar mengenai hal itu daripada siapapun, jadi setelah Su King memanggilnya, dia memerlukan waktu lama untuk memeriksanya. Tuanku, katanya dengan percaya diri, aku bisa merasakan kualitas tusuk sate ini telah berubah. Mirip seperti ketika seorang kultivator mencapai terobosan. Hal yang sama juga terjadi pada tusuk sate ini. Kedepannya, tusuk sate ini akan berubah dari harta karun berharga menjadi alat ajaib. Terlebih lagi, berkat caraku meningkatkannya, begitu menjadi alat ajaib, ia akan sekuat senjata roh apapun. Bahkan, bisa dibilang ia sudah menjadi senjata roh. Ia hanya butuh waktu untuk matang. Su King mengangguk sambil berpikir. Energi logam emas septenari memang mahal, tetapi mendapatkan lebih banyak jelas merupakan cara tercepat untuk menyelesaikan prosesnya. Meskipun begitu, Su King tidak yakin apakah ia akan mampu menemukan jenis energi spesifik tersebut dalam jumlah yang cukup untuk dibeli. Sebaiknya aku melihat-lihat. Aku juga bisa mencoba memanjat pilar Netherflight Supreme Beginning. Mungkin aku bisa mendapatkan energi logam emas septenari itu sendiri. Setelah mengambil keputusan itu, ia menyimpan tusuk satenya dan menutup mata untuk bermeditasi. Ketika langit cerah, ia membuka mata dan pergi ke kota untuk menjelajahi pasar energi logam emas septenari. Tepat seperti dugaannya, energi unik dari pilar Netherflight Supreme Beginning memang ada, hanya saja jumlahnya tidak banyak. Setelah berbelanja seharian, ia hanya berhasil membeli 3 aliran energi. Berdasarkan perhitungannya, jika ia ingin meningkatkan tusuk sate besi hitam ke tingkat yang lebih tinggi, ia membutuhkan setidaknya 30 aliran. Dengan pikiran seperti itu, ia kembali ke garnisun. Sepanjang jalan,
ia pergi ke altar Tao yang sama seperti sebelumnya. Sama seperti hari sebelumnya, lelaki tua itu juga ada di sana, memberi ceramah tentang Tao tumbuhan dan vegetasi. Night Course Morning Glory, juga dikenal sebagai Poison Mountain Root Matle, merujuk pada tangkai dan akar krisan Feverfew Vein Turtledove. Tanaman ini merupakan tanaman merambat berkayu yang ditemukan di jurang-jurang pegunungan Yin yang teduh, biasanya di sungai-sungai dingin atau semak-semak hutan. Suaranya terdengar kuno dan bijaksana. Namun, jumlah kultivator nakal yang berkumpul di altar hari ini lebih sedikit dibandingkan kemarin. Kali ini hanya sekitar selusin. Su Qing mendengarkan ceramah sebentar, lalu pergi. Kali ini, ia meninggalkan sebuah batu roh. Waktu berlalu. Setengah bulan. Selama masa itu, semakin banyak murid manusia dari berbagai sekte berdatangan ke pilar Netherflight awal tertinggi. Akibatnya, kota menjadi semakin ramai dan ramai. Semakin banyak kultivator yang memanjat pilar tersebut setiap hari. Namun, orang yang tetap bertahan di posisi pertama adalah Li Ziliang dari Supreme Arbiter Immortal Society. Ia akan segera melampaui ketinggian 2400 meter. Tentu saja, semakin tinggi seseorang mendaki, semakin sulit untuk mencapainya. Dia telah mengeluarkan 3 tantangan duel lagi kepada koalisi, semuanya ditujukan kepada Su Qing. Su Qing mengabaikan mereka. Selain berbelanja energi logam emas septenari, ia menghabiskan sebagian besar waktunya di altar Tao sebelum kembali ke garnisun. Itulah rutinitasnya saat itu. Akhirnya, lelaki tua itu mulai memberikan ceramah tentang meramu pil, dan Su Qing pun duduk untuk mendengarkan ceramah tersebut. Grandmaster Bai berfokus pada tumbuhan dan vegetasi, dan tidak banyak mengajari Su Qing tentang meramu pil. Sebagian besar, Su Qing belajar secara otodidak dalam hal itu, melalui coba-coba. Meskipun ia cukup berhasil, secara umum, ia merasa bahwa meramu pil adalah titik lemahnya. Ia mendengarkan ceramah dengan saksama. Saat ini, ia cukup jernih, tetapi terkadang ia mendapati dirinya melamun tentang masa lalu di base camp pemulung. Ia merasa lebih dari sebelumnya bahwa lelaki tua yang sederhana itu memiliki keahlian tingkat tinggi dalam ilmu alkimia. Lagi pula, biasanya hanya butuh satu pernyataannya untuk tiba-tiba memberi Su Qing wawasan baru yang luar biasa. Menggunakan prinsip polaritas yin yang dalam alkimia hanyalah permulaan. Dao alkimia sangat mendalam dan mendalam, hingga saat ini, manusia telah mengumpulkan 6.000 teknik meramu pil. Saya tidak terlalu mengagumkan teknik-teknik itu. Alasannya, teknik-teknik itu hanyalah manifestasi eksternal dari alkimia. Dengan kata lain, yang bisa mereka lakukan hanyalah mengajarkan Anda keterampilan dalam prinsip-prinsip polaritas yin-yang. Keterampilan sejati bukanlah tentang meramu dan memurnikan, melainkan tentang memanfaatkan tumbuhan dan vegetasi. Kalian semua ingat ini, ada berjuta-juta jalan. Tapi hanya ada satu Dao. Karena itu, keahlian dalam Dao alkimia bergantung pada fondasi kalian. Dengan fondasi itu, kalian bisa bereksperimen untuk menemukan metode yang paling cocok untuk kalian. Pada akhirnya, sebaiknya ambil metode yang paling sederhana dan gabungkan menjadi sesuatu yang efektif. Menurut saya, meramu dan memurnikan hanyalah cara untuk menghasilkan aspek pengobatan dan kombinasi terbaik dari tanaman dan vegetasi. Semua metode meramu adalah soal keterampilan dalam meramu pil. Namun, saya berharap para praktisi yang mempelajari teknik alkimia saya dapat memahami apa yang tersembunyi di balik permukaan. Itulah cara sejati untuk mencapai kesuksesan yang langgeng. Su Qing mendengarkan dengan linglung, dan untuk sesaat, lelaki tua itu benar-benar menjadi Grandmaster Bai di matanya. Ia duduk tegak dan mendengarkan dengan saksama. Saat ia mendengarkan, ia memperoleh pemahaman yang jauh lebih mendalam tentang Dao alkimia serta tumbuhan dan vegetasi. Tak diragukan lagi, keahliannya dalam hal-hal tersebut semakin meningkat. Terlebih lagi, ia kini menyadari bahwa ia memiliki sistem untuk membangun. Fondasinya telah ditempa oleh Grandmaster Bai, dan fondasinya sangat kokoh. Setelah itu, ia sepenuhnya otodidak. Melalui kekacauan coba-coba, ia telah membangun fondasinya, dengan fokus utama pada Dao racun. Karena itu, keseluruhan sistem Dao alkimianya tidak runtuh. Mendengarkan ceramah orang tua ini telah membantunya menyingkirkan gulma dan memelihara bunga-bunga. Kini, ia memiliki arah yang jelas untuk ditempuh. Mirip dengan apa yang dikatakan guru ketujuh saat membawanya mencari pencerahan di Gunung Kaisar Hantu.
Kini, Su King memiliki dewa lain di hatinya yang menerangi jalan alkimia. Su King merasa bahagia, lebih bahagia daripada sebelumnya. Ia merasa dipenuhi dengan pengetahuan yang kaya dan bermakna. Namun, kejadian tak terduga dapat dengan mudah mengejutkan seseorang, dan itulah yang terjadi dengan studi Su King. Ada sesuatu yang perlu dia tangani. Intinya adalah konflik-konflik tertentu yang tidak terlalu serius, tetapi tetap harus ditangani. Terjadi gesekan antara murid-murid koalisi 8 sekte, khususnya Sekte Ketenangan Kegelapan dan 7 Mata Darah, dan murid-murid dari Perkumpulan Abadi Penengah Tertinggi. Dan ini berkaitan dengan Su King. Rumor-rumor menyebar luas tentang bagaimana Su King mengabaikan tantangan Li Ziliang. Dan tentu saja, rumor-rumor itu tidak diterima dengan baik oleh para murid koalisi. Akibatnya, wajar saja jika terjadi gesekan. Pada suatu saat, beberapa murid dari Sekte Ketenangan Kegelapan dan 7 Mata Darah terlibat perkelahian dengan beberapa murid dari Perkumpulan Abadi Arbiter Tertinggi. Li Ziliang akhirnya turun tangan untuk menghentikan perkelahian tersebut, dan tanpa basa-basi menangkap para murid koalisi, menganiaya mereka dalam prosesnya. Kemudian dia mengirim pesan kepada koalisi dengan mengatakan bahwa sebelum dia melepaskan murid-murid yang ditangkap, Su King harus datang dan meminta maaf kepadanya secara langsung. Ini jelas merupakan upaya untuk memaksa Su King keluar ke tempat terbuka. Berita menyebar dengan cepat. Ketika murid-murid dari sekte lain menyadari situasi ini, berita itu dengan cepat menjadi berita terbesar hari itu. Lagi pula, Su King telah menolak semua tantangan Li Ziliang hingga saat ini. Orang-orang yang tidak mengenal Su King berasumsi bahwa itu adalah bentuk kelemahannya. Dan sekarang semua orang bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Su King menanggapi tindakan Li Ziliang. Akankah dia melarikan diri? Menyebalkan sekali, gumam Su King sambil mengerutkan kening. Tentu saja, ia tidak kesal pada murid-murid koalisi, melainkan pada Li Ziliang. Jelas sekali Li Ziliang sedang mengerahkan kekuatannya dengan harapan bisa menonjol di mata para pendekar pedang. Itu bukan rencana yang buruk. Namun, menangkap dan menganiaya orang agak berlebihan. Dan ketika orang-orang bertindak berlebihan dalam hal-hal seperti ini, itu berarti ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Su King berpikir panjang dan saksama tentang aspek yang tidak biasa itu. Misalnya, apakah Li Ziliang menantangnya berkali-kali karena ia memiliki motif tersembunyi? Berdasarkan sikapnya yang acuh tak acuh, sepertinya ia tidak memiliki rencana yang rumit. Ia hanya mencoba memaksa Su King untuk bertarung. Dan mengingat itu bukan pertarungan sampai mati, Su King hanya bisa menduga bahwa Li Ziliang ingin mengujinya dan melihat kemampuannya. Baik di daerah kumuh maupun di base camp pemulung, atau bahkan saat pertama kali bermain di Seven Blue Ties, Su King hanya punya satu cara untuk menghadapi ancaman. Cara itu adalah memastikan lawannya tidak mendapat kesempatan kedua untuk mengancamnya. Ia akan selalu membunuh mereka di kesempatan pertama. Salah satu hal yang paling dibencinya adalah dipaksa mengakhiri pertarungan tanpa membunuh lawannya. Lagi pula, wajar saja jika lawan yang selamat dari pertarungan dengannya akan membencinya lebih dari sebelumnya, sehingga menimbulkan dendam yang besar. Dan jika orang itu terus bertambah kuat, maka mereka akan menjadi bencana yang potensial. Oleh karena itu, Su King mengeluarkan slip giok transmisinya dan mengirim pesan kepada Sir Blood Smelter. Patriark, membunuh kultivator lain di area sekitar pilar Netherflight awal tertinggi dilarang. Apakah area sekitar pilar itu berarti segalanya? Atau hanya kota Netherflight? Terjadi keheningan sejenak sebelum sang patriark menjawab. Hanya kota. Begini, nak, kau terserahlah. Lakukan saja apa yang harus kau lakukan. Su King mengangguk. Ia menggenggam tangan lelaki tua yang sedang berceramah di altar Tao dengan hormat, meskipun ia tahu lelaki tua itu tidak akan memperhatikannya. Lelaki tua itu hanya berceramah, dan ia tidak pernah memperhatikan apa yang terjadi di sekitarnya. Meskipun begitu, Su King sangat menghargai etika. Setelah memberi hormat, ia terbang ke angkasa bagai sambaran petir. Begitu keluar dari kota, ia melayang di udara dan berbicara dengan suara yang menggema di seluruh kota. Li Ziliang, aku menantangmu bertarung sampai mati. Maukah kau? Menanggapi kata-katanya, para petani di kota itu menjadi kacau balau. Kata-kata Su King menggema seperti guntur di seluruh kota. Semua kultivator yang mendengarnya gemetar, terutama para murid dari berbagai sekte lain.
Sudah sangat lama sejak duel sampai mati terjadi di sini. Tantangan duel adalah hal biasa, dan umumnya ditoleransi. Lagi pula, ketika manusia terpilih berkumpul, sulit untuk menghindari konflik dan gesekan hierarki. Ditambah dengan aturan pengadilan pendekar pedang, hal itu memastikan bahwa duel benar-benar umum terjadi. Hampir setiap sekte yang hadir telah mengeluarkan tantangan duel atau menerimanya. Namun, menjelang acara perekrutan pengadilan pendekar pedang, tidak ada duel sampai mati. Karena itu, kata-kata Su King sangat mengejutkan. Tak seorang pun bisa membayangkan bahwa Su King, yang telah menolak begitu banyak tantangan, menyebabkan semua orang berpikir dia lemah, akan menjadi orang yang mengucapkan kata-kata yang begitu mematikan. Itu melampaui semua harapan. Dia sangat kejam. Apakah dia tipe orang yang tidak banyak berbuat saat tidak berkelahi, tetapi ketika berkelahi, dia langsung berupaya membunuh? Aku heran kenapa anak kuasa Dao seperti Su King ini begitu lemah. Ternyata dia sebenarnya punya kemampuan yang dibutuhkan. Sulit untuk mengatakannya saat ini. Semoga Su King tidak hanya ingin bunuh diri. Li Ziliang bukanlah lawan biasa. Kota itu sudah riuh dengan percakapan saat banyak kultivator terbang ke udara dan melihat ke arah garnisun masyarakat abadi penentu tertinggi. Semua orang ingin melihat bagaimana Li Ziliang akan menanggapi tantangan tersebut. Itu termasuk murid-murid koalisi. Mereka mengenal Su King jauh lebih baik daripada kultivator biasa lainnya, dan sama sekali tidak khawatir tentang situasi tersebut. Hal itu bahkan lebih benar bagi murid-murid tujuh mata darah. Semakin banyak orang mengalihkan perhatian mereka ke masyarakat abadi penentu tertinggi. Semua orang menunggu tanggapan Li Ziliang. Bahkan orang-orang yang mendaki pilar Netherflight awal tertinggi pun berhenti untuk melihat apa yang akan terjadi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa, dalam waktu yang sangat singkat, kata-kata Su King menarik perhatian semua orang yang hadir. Su King adalah satu-satunya orang di koalisi 8 sekte yang menerima imbalan anak Dao, dan karena itu, ia memiliki kedudukan yang sangat unik. Li Ziliang pun demikian. Meskipun dia bukan murid Dao arbiter tertinggi, dia sangat terkenal. Terlebih lagi, dia baru-baru ini menimbulkan kehebohan besar dengan mengeluarkan lebih dari 10 tantangan dan memenangkan semuanya dengan mudah. Dia memiliki kemampuan bertarung setara 4 istana, dan secara konsisten berada di urutan terdepan di antara orang-orang yang mendaki pilar. Beberapa pendekar pedang memperhatikannya dengan saksama. Tidak mengherankan jika pertarungan antara dia dan Su King akan menjadi peristiwa besar. Saat semakin banyak orang memusatkan perhatian pada garnisun masyarakat abadi arbiter tertinggi, Li Ziliang berada di sana, ekspresinya tenang, tetapi matanya dingin. Saat ini, dia ragu-ragu. Orang biasa tidak banyak tahu tentang Su King, tetapi Li Ziliang telah menyelidikinya dan tahu bahwa dia tidak sesederhana kelihatannya. Jika bukan duel sampai mati, dia tidak akan ragu untuk menerimanya. Tanpa nyawa yang dipertaruhkan, dia akan baik-baik saja mengerahkan seluruh kekuatannya dalam pertarungan. Terlebih lagi, dia yakin akan menang. Dia tahu bahwa bertarung melawan Su King akan menarik banyak perhatian. Mengingat kedudukan Su King di koalisi 8 sekte, jika Li Ziliang menang, itu akan menjadi pukulan besar bagi Su King. Dan reputasi Li Ziliang akan meningkat pesat. Selain itu, menunjukkan bakatnya akan menarik perhatian pengadilan pendekar pedang, dan berpotensi memberinya poin bonus dalam peringkat. Yang terpenting dari semuanya, seseorang telah menjanjikan imbalan besar jika dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelidiki Su King dan memahami keterbatasannya. Dia tahu betul bahwa orang itu mengincar kekuatan Su King. Selain itu, orang itu sangat teliti dalam melawan lawan, dan hanya melakukannya ketika benar-benar yakin akan meraih kemenangan. Sejujurnya, Li Ziliang juga tertarik pada lampu kehidupan milik Su King. Meskipun begitu, dia tidak sepenuhnya siap untuk duel sampai mati, dan karena itu dia ragu-ragu. Dia tidak berada di markas besar Supreme Arbiter Immortal Society. Dan jika dia menerima duel ini, hasilnya akan berupa kematian bagi salah satu peserta. Dan mengingat keadaan tersebut, baik Supreme Arbiter Immortal Society maupun Eight Sect Coalition tidak akan mampu ikut campur dan menghentikan pertarungan tersebut. Namun, Li Ziliang memiliki 4 istana surgawi, dan kemampuan bertempur yang sangat mengesankan. Berdasarkan laporan intelijen yang telah dibacanya, Su King hanya memiliki 3 istana surgawi. Bahkan jika dia memiliki teknik kelas kekaisaran, tidak mungkin dia berada di level yang sama dengan Li Ziliang.
Duel sampai mati. Jika aku membunuhnya dan mengambil lentera hidupnya, koalisi 8 sekte tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tetapi fakta bahwa Su Qing adalah orang yang mengeluarkan tantangan duel, dia jelas yakin akan menang. Sulit untuk mengatakan bagaimana pertarungan ini akan berakhir. Li Ziliang bukanlah orang bodoh, dan telah menganalisis situasi dari semua sudut. Namun, ini adalah situasi di mana jika Anda menunggang harimau, akan sulit untuk turun. Dialah yang telah mengeluarkan beberapa tantangan. Jika dia tidak menerima duel sampai mati ini, dia akan kehilangan semua muka, dan semua prestise yang telah dia peroleh akhir-akhir ini akan lenyap. Meskipun ada risiko yang terlibat, ini juga merupakan kesempatan yang baik. Selain itu, saya punya kartu truf. Selain si psikopat licik Zhang Xiyun, tidak ada seorang pun yang pernah menandingi kartu truf saya. Li Ziliang meluangkan waktu untuk mengambil keputusan, sehingga obrolan di kota semakin keras. Akhirnya, angin membawa beberapa suara itu ke Li Ziliang, dan hal itu menyebabkan niat membunuh berkobar di matanya. Dia tak bisa ragu lagi. Sambil tertawa dingin, dia berkata, "Kau ingin terbunuh, Su Qing. Jangan salahkan aku jika terjadi sesuatu." Dia terbang ke langit, menjadi pusat perhatian para kultivator yang tak terhitung jumlahnya di kota itu. Saat kerumunan menyaksikan, Li Ziliang berubah menjadi seberkas cahaya terang yang melesat menuju Su Qing di luar kota. Su Qing mengenakan pakaian berwarna ungu. Ia memiliki rambut panjang dan paras yang sangat menarik. Matanya sedingin es, tetapi ekspresinya tenang. Melihat itu, mata Li Ziliang menyipit. Namun, dia tidak memperlambat langkahnya. Kemudian, tepat saat dia hendak keluar dari batas kota, dia tiba-tiba mempercepat langkahnya menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Dia sudah bergerak cepat, menggandakan kecepatannya adalah taktik untuk mengejutkan lawannya. Terlebih lagi, dia belum pernah mencapai kecepatan setinggi ini dalam duel-duelnya sebelumnya. Dia berubah menjadi serangkaian bayangan yang melesat keluar dari kota dan menuju ke arah Su Qing. Saat mendekat, dia mengulurkan tangan kanannya. 4 istana surgawi muncul di belakangnya. Semua istana tampak serupa satu sama lain, dan berbeda dari istana surgawi biasa. Secara keseluruhan, mereka menyerupai tangga yang terbuat dari kristal, ditutupi dengan simbol-simbol magis yang berkilauan. Ketika Li Ziliang mengulurkan tangan kanannya, keempat istananya bergetar dan kemudian bergeser posisi hingga melayang tepat di atas Su Qing. Kemudian mereka saling bertumpuk, berubah menjadi sesuatu yang tampak seperti pagoda kristal yang turun ke arah Su Qing. Semua itu terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk melesat dari sepotong batu api. Ditambah dengan kecepatan Li Ziliang, ini jelas merupakan kartu truf dalam sebuah serangan. Saat istana-istana surgawi runtuh, Li Ziliang menyampaikan pesan kepada Su Qing melalui kehendak ilahi, sesuatu yang hanya dapat didengar oleh Su Qing. "Aku sudah lama mencarimu, Su Qing. Apakah kau masih ingat dendam yang kita miliki satu sama lain?" Su Qing tidak bereaksi terhadap kata-kata itu. Dia tidak mengenali orang ini, dan yakin mereka belum pernah bertemu. Siapapun yang benar-benar menyimpan dendam padanya pasti akan tertulis di gulungan bambunya. Sebaliknya, dia memfokuskan perhatiannya pada 4 istana surgawi yang saat ini jatuh menimpanya dengan kekuatan penuh. Suara gemuruh bergema saat pagoda komposit itu menyapu Su Qing. Petir menyambar permukaannya, menghubungkannya ke tanah dan menariknya ke bawah dengan cepat. Namun, sebelum bergerak terlalu jauh, pagoda itu tiba-tiba berhenti mendadak, bergetar dan mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Kemudian pagoda itu mulai runtuh, hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Su Qing muncul, dikelilingi oleh lautan luas dan 9 gelombang tsunami berturut-turut. Saat gelombang menyapu keluar, Su Qing tampak seperti dewa laut di tengah-tengah air. Kemudian sebuah jeritan melengking terdengar saat seekor gagak emas muncul dari laut di belakangnya, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Di dalam cahaya keemasan itu, gagak tersebut berwarna hitam, dan memiliki 19 ekor berwarna-warni yang terbentang seperti kipas yang menyala. Ekspresi Li Ziliang berubah. Dia tahu bahwa Su Qing kuat, tetapi baru saat dia melancarkan serangannya barusan dia merasakan kekuatan dahsyat yang dimiliki Su Qing. Bahkan, baginya itu tidak terasa seperti kemampuan bertarung tingkat 4 istana, melainkan sesuatu yang mirip dengan kekuatan tingkat 5 istana. Sialan, kenapa implan kehendakku tidak berhasil padanya?
Bahkan saat ia sedang mengamati Suking bertindak. Gelombang tsunami menerjang Li Ziliang, dan gagak emas mengikutinya dengan sayap terbentang lebar. Pupil mata Li Ziliang menyempit. Dengan cepat mundur, dia melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan. Sihir abadi, tombak es roh sejati. Sejumlah tombak es muncul di sekelilingnya, semuanya bersinar dengan cahaya kristal. Tombak-tombak itu melesat ke arah Suking, menghalangi jalannya. Namun, gagak emas itu dengan cepat melenyapkan semuanya. Sihir abadi, pertanda membara. Seketika itu juga, lautan api yang besar muncul di sekelilingnya, yang kemudian berubah menjadi telapak tangan berapi. Telapak tangan itu melesat ke arah Suking untuk menghentikan langkahnya, tetapi dengan cepat dihancurkan oleh gelombang tsunami yang dahsyat. Sihir abadi, trigram ramalan 4 istana. Pecahan-pecahan istana surgawi yang hancur menjadi kabur, lalu menyatu kembali membentuk 4 istana. Kali ini, mereka tersusun 2 di depan dan 2 di belakang. Tampak seperti trigram ramalan parsial yang menghalangi jalan Suking dan seolah sedang menganalisis serta meramalkan informasi tentang dirinya. Namun, itu belum semuanya. Li Ziliang melambaikan tangannya, menyebabkan sebuah cermin besar muncul di bawah Suking. Cermin itu ilusi, dan dipenuhi dengan bayangan-bayangan tak terhitung jumlahnya yang mustahil untuk dilihat dengan jelas. Cermin itu mengandung kekuatan aneh yang mendorong pandangan untuk terfokus padanya. Dan semakin kabur sosok-sosok di cermin itu, semakin besar keinginan seseorang untuk melihatnya. Selanjutnya, tangan kanan Li Ziliang bergerak cepat seperti sedang melakukan mantra, hampir seolah-olah dia sedang melakukan ramalan untuk mencari informasi tentang Suking. Tiba-tiba, bentuk-bentuk yang samar dan tidak jelas di cermin menjadi sangat jelas. Sementara itu, Suking menerobos masuk ke istana-istana surgawi. Saat ia melakukannya, wajah Li Ziliang berubah muram, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Ekspresi tak percaya terpancar di wajahnya saat ia terengah-engah dan berkata, "Aku tahu kenapa kau tidak mengenaliku. Aku tidak percaya mereka melakukan itu padamu." Tampak seperti orang yang melihat hantu, dia berputar di tempat dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Ekspresi Suking tetap tenang saat dia tiba-tiba meraih sesuatu. Yang mengejutkan, dia tidak mengulurkan tangan ke arah Li Ziliang yang sedang melarikan diri, melainkan mengulurkan tangan ke belakang punggungnya. Mata Suking berkaca-kaca dingin saat dia meraih sosok bayangan di belakangnya, mencengkeram lehernya, dan menyeretnya keluar ke tempat terbuka. Sosok itu meronta, tetapi tidak ada gunanya. Ketika wajahnya terlihat jelas, ternyata itu adalah Li Ziliang. Namun, wajahnya berubah menjadi hitam pekat karena telah diracuni. Saat Suking menyentuhnya, racun itu langsung berefek dan tubuhnya mulai membusuk. Sementara itu, Li Ziliang yang melarikan diri menjadi kabur lalu menghilang. Saat Li Ziliang meronta, wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan. "Bagaimana kau tahu aku ada di sini? Itu seharusnya tidak mungkin. Terlebih lagi, pikiranmu bahkan tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Apa yang kau alami sehingga memberimu kemauan yang luar biasa seperti itu?" Semua lawan Li Ziliang di masa lalu yang menggunakan taktik ini melakukan hal yang sama. Mereka mengejar versi dirinya yang melarikan diri untuk membunuhnya. Lagi pula, setiap orang memiliki rahasia yang ingin mereka simpan. Semua kata-katanya dirancang untuk membangkitkan kecurigaan dan keraguan. Biasanya, orang-orang yang mendengarnya akhirnya teralihkan perhatiannya, dan dengan demikian akan mengejar versi palsu Li Ziliang. Itulah intinya. Li Ziliang tidak memiliki kemampuan khusus untuk meramalkan informasi. Dia tidak memiliki sihir ramalan. Meskipun demikian, teknik sihir rahasia dari masyarakat abadi penentu tertinggi berfokus pada ranah kehendak. Meskipun dia belum sepenuhnya mengembangkan ranah kehendak, dia telah mencapai titik pembentukan konvergensi kehendak. Konvergensi kemauan bukan hanya tentang kemauan umum. Kata kemauan mencakup banyak aspek emosional. Secara khusus, Li Ziliang mengembangkan kemauan kecurigaan. Selama pertempuran, dia akan menabur kecurigaan ke dalam hati lawannya. Memanfaatkan kemauan kecurigaan itu menjadi kartu truf yang dapat menyebabkan jiwa lawannya menghancurkan dirinya sendiri. Dia telah menggunakan metode ini untuk membunuh banyak musuh, dan itu berhasil pada semua orang kecuali anak Dao Zhang Xiyun. Dia berasumsi bahwa metode itu akan berhasil dalam pertarungan ini juga.
Yang perlu dia lakukan hanyalah menciptakan pikiran yang mengalihkan perhatian Su Qing, lalu menggunakan jurus mematikan padanya. Begitu Su Qing mengejar klonnya, dia bisa menyerang dari persembunyian dan menghabisinya. Namun, pada hari itu, ia mengalami kegagalan untuk kedua kalinya. Pertama kali terjadi, ia berhasil melewatinya. Kali kedua, ia tidak akan berhasil. Su Qing bukanlah penggemar menjelaskan dirinya kepada musuh-musuhnya. Saat Li Ziliang membusuk, tangan Su Qing menjadi transparan, dan dia menusukkannya ke istana surgawi Li Ziliang. Tangannya menutup, lalu dia mencabut 4 inti emas kristal. Jeritan yang mengerikan terdengar, dan di saat hidup dan mati itu, keputusasaan memenuhi mata Li Ziliang. "Seseorang ingin aku mengujimu," serunya tiba-tiba. "Itulah sebabnya aku menantangmu. Jangan bunuh aku, Su Qing. Jika kau melepaskanku, aku bisa memberitahumu siapa." Sebuah belati muncul di tangan kiri Su Qing. Dia menebas leher Li Ziliang dengan belati itu. Darah panas menyembur kemana-mana, memercik ke pakaiannya dan ke tanah bersalju di bawahnya. Li Ziliang langsung memegang luka di lehernya sambil menatap Su Qing dengan tak percaya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Su Qing tidak menahan diri tadi. Orang lain pasti setidaknya akan menanyakan 1 atau 2 pertanyaan kepadanya. Kenyataannya, Li Ziliang tidak berniat mengungkapkan identitas orang misterius itu. Namun, dia bisa saja sengaja membuat misteri, dan mengisyaratkan bahwa itu adalah seseorang seperti ayah guru Seng Yun atau anggota sekte Su Qing. Terlepas dari apakah strateginya berhasil atau tidak, setidaknya itu akan menabur keraguan dan mudah-mudahan memastikan bahwa dia berhasil selamat dari situasi ini. Namun Su Qing tidak tertarik, sehingga strategi Li Ziliang menjadi sia-sia. Rasa dendam yang dalam dan pahit muncul di mata Li Ziliang. Saat ia terjatuh, rasa dendam itu berubah menjadi penyesalan. Ia benar-benar menyesali perbuatannya. Ia menyesal karena begitu serakah akan hadiah yang ditawarkan oleh orang misterius itu. Ia menyesal telah menguji Su Qing dengan menantangnya berkali-kali dan bahkan menangkap sesama muridnya untuk memaksanya bertindak. Ia menyesali keserakahannya sendiri, dan keyakinannya bahwa ia bisa memenangkan pertarungan ini. Dan terlebih lagi, ia menyesal menerima tantangan itu hanya karena ia berpikir ia mungkin akan kehilangan muka jika tidak menerimanya. Namun, tak satu pun dari itu yang bisa mengalahkan kebingungannya mengapa Su Qing tidak mengembangkan keinginan untuk curiga. Dan kemudian, semuanya, termasuk kebenciannya yang mendalam, menjadi masa lalu. Langit dan bumi menjadi gelap, seolah-olah dia telah diselimuti kain kafan. Segala sesuatu di luar kota terasa damai dan sunyi. Kepingan salju berjatuhan, menimpa mayat dan darah. Tak lama kemudian, darah itu tak terlihat lagi, hanya mayat Li Ziliang yang tak bergerak yang terlihat. Ekspresi Su Qing tenang. Dia telah mendengar semua yang dikatakan Li Ziliang sebelum meninggal. Tetapi dia tahu bahwa pada saat seperti itu, kata-kata seperti itu akan mengandung kebenaran dan ketidakbenaran. Kemungkinan besar, memang benar ada orang lain yang mendesak Li Ziliang untuk mengeluarkan tantangan-tantangan itu. Itu sesuai dengan dugaan Su Qing sebelumnya. Tetapi Su Qing tidak percaya bahwa Li Ziliang akan mengatakan yang sebenarnya tentang siapa orang itu. Pada akhirnya, Su Qing cenderung tidak mempercayai orang lain. Dia hanya mempercayai dirinya sendiri. Kemungkinan besar, siapapun yang menugaskan Li Ziliang untuk mengeluarkan tantangan itu adalah seseorang yang tidak bisa ditolak oleh Li Ziliang. Dan itu berarti bahwa, bahkan jika Li Ziliang mengungkapkan kebenaran kepada Su Qing, dia tetap akan berakhir mati, dan mungkin dengan cara yang sangat menyedihkan. Sebaliknya, Li Ziliang akan menyebutkan nama lain, nama palsu. Bagi Su Qing, nama palsu tidak ada nilainya dibandingkan dengan nyawa. Begitulah Su Qing adanya, dan begitulah cara dia beroperasi. Jika dia dalam bahaya, tetapi tidak dapat menemukan sumber bahaya yang sebenarnya, maka membantai para antek yang dikirim untuk melawannya adalah cara yang baik untuk mengirim pesan ancaman. Sebenarnya, pertanyaan yang membuat Li Ziliang meninggal memiliki jawaban yang sangat sederhana. Su Qing tidak mempercayai Li Ziliang. Dia mempercayai dirinya sendiri, akal sehatnya, dan ingatannya. Aku sudah lama mencarimu, Su Qing. Apakah kau masih ingat dendam yang kita miliki satu sama lain? Itulah yang dikatakan Li Ziliang. Li Ziliang tidak tahu bahwa Su Qing mencatat dendamnya di selembar bambu. Akibatnya, mustahil baginya untuk melupakan seseorang yang pernah ia dendami.
Aku tahu kenapa kau tidak mengenaliku. Aku tidak percaya mereka melakukan itu padamu. Hal kedua yang dikatakan Li Ziliang bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk berpengaruh pada Su Qing. Lagi pula, dia sudah sangat terampil dalam menyembunyikan kemampuan sebenarnya. Karena itu, dia sangat percaya diri dengan rahasianya. Kecuali lawannya secara langsung menyatakan sesuatu yang sangat spesifik, dia tidak akan terpengaruh. Pada akhirnya, bukan teknik penanaman kehendak Li Ziliang yang kurang sempurna. Melainkan, dia hanya tidak memahami Su Qing, dan karena itu tidak bisa berbuat apapun untuk mempengaruhi pikirannya. Hanya tampilan luar, tanpa substansi, gumam Su Qing. Itu adalah hal pertama yang dia ucapkan sejak awal pertarungan. Sementara itu, setelah hening sejenak, kota itu dipenuhi dengan teriakan keheranan dan obrolan riuh. Mati, itu, secepat itu. Dia menghancurkan istana surgawinya lalu menggorok lehernya. Dia sangat tegas. Aku tidak percaya dia benar-benar melakukannya. Su Qing ini adalah seseorang yang tidak bisa kau provokasi. Dia kejam dan tanpa ampun. Saat bertarung, dia membunuh. Itu brutal. Sangat, sangat brutal. Tidak heran dia satu-satunya orang di koalisi 8 sekte yang mendapat imbalan anak Dao. Suara terkejut dan percakapan memenuhi kota saat para murid sekte dan kultivator sesat merasakan kecemasan yang mendalam. Mereka merasa cemas dengan kecepatan dan kekejaman Su Qing. Mereka tidak dapat melihat seni perebutan Dao Gruglum beraksi, tetapi mereka dapat melihat mayat Li Ziliang yang mengerut dan penderitaan yang dialaminya sebelum meninggal. Mereka hanya bisa membayangkan rasa sakit yang pasti dialami Li Ziliang saat itu. Bayangan belati dingin yang menggorok lehernya membuat mereka bergidik. Bagi mereka, Su Qing tampak seperti iblis atau monster yang ganas. Para kultivator inti emas yang memiliki istana surgawi sangat ketakutan ketika melihat Su Qing. Terlebih lagi, para ahli terkemuka dari berbagai sekte kini menaruh perhatian serius pada garnisun dari masyarakat abadi penentu tertinggi dan koalisi 8 sekte. Perkumpulan arbiter tertinggi abadi benar-benar tenang dan sunyi. Hal yang sama terjadi dengan koalisi 8 sekte. Mereka juga menunggu untuk melihat dampak dari apa yang baru saja terjadi. Meskipun ada preseden untuk hal semacam ini, pada akhirnya, pengadilan pendekar pedang memegang kendali tertinggi, dan merekalah yang akan membuat keputusan akhir. Mereka tidak perlu menunggu lama. Kau pemberani, Nak, dan juga pembunuh yang tangguh. Di masa damai, kau takkan bertahan lama. Tapi sekarang, pengadilan pendekar pedang membutuhkan anak serigala sepertimu. 7 mata darah telah menghasilkan seseorang dengan potensi nyata. Ketika saatnya ujian tiba, aku sungguh menantikan bagaimana penampilanmu. Saat kata-kata itu selesai menggema di seluruh kota, Sir Bloodsmelter tertawa. Su Qing, cepat sampaikan terima kasihmu kepada atasanmu. Su Qing tidak yakin apakah dia menyukai istilah pemberani. Terlebih lagi, dia memiliki beberapa gagasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun demikian, dia menyatukan kedua tangannya dan membungkuk. Terima kasih banyak, Pak. Tanggapan dari pengadilan pendekar pedang menjelaskan semuanya. Lagi pula, meskipun tidak ada kematian di luar kota dalam beberapa hari terakhir, kematian pernah terjadi di masa lalu. Pengadilan pendekar pedang tidak pernah secara diam-diam menyetujui, apalagi mendorong hal tersebut. Tetapi jelas, itu bukan pelanggaran aturan. Sir Bloodsmelter mengetahuinya, dan Supreme Arbiter Immortal Society juga mengetahuinya. Tentu saja, sekte-sekte kuat tidak menunjukkan niat sebenarnya. Tidak butuh waktu lama sebelum para kultivator dari masyarakat abadi penentu tertinggi muncul untuk mengambil jenazah Li Ziliang. Su Qing kembali ke kota. Kali ini, situasinya sangat berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, dia tidak menarik perhatian sama sekali. Paling-paling, beberapa orang hanya membicarakan tentang penolakannya menerima tantangan duel. Namun sekarang, orang-orang memandangnya dengan hormat dan segera menyingkir. Sekarang, tidak ada yang membicarakan tentang dia menghindari tantangan. Sekarang mereka tahu mengapa dia sebelumnya melakukan hal itu. Alasannya sama seperti seekor elang besar menolak tantangan dari seekor burung pipit. Di puncak pilar Netherflight awal tertinggi, di depan pintu masuk utama Istana Pengadilan Pendekar Pedang, 2 pendekar pedang berdiri bersama. Yang satu adalah seorang lelaki tua, yang lainnya setengah baya mengenakan seragam pemerintah. Keduanya menatap Su Qing dari atas. Jika Su Qing hadir, dia akan mengenali keduanya.
Pria tua itu adalah salah satu dari 3 pendekar pedang yang telah bertarung melawan Roh Agung Netersprite. Pria paruh baya itu juga berada di sana selama pertempuran. Dia adalah kultivator Void Returning tingkat 2 yang telah berhadapan dengan Roh Agung Sporelite. Jadi dia orang yang kau sebutkan tadi? Tanya pria paruh baya itu. Ya, Yang Mulia, jawab lelaki tua itu. Namanya Suking. Dia bekerja dengan seseorang bernama Chen Erniu, yang setelah diselidiki, ternyata adalah kakaknya. Orang ketiga yang terlibat dalam insiden itu adalah seorang putri suci dari gereja kepergian di prefektur penerima kaisar. Namanya King Qiu. Dia sedang dalam perjalanan dan akan segera tiba. Ekspresi aneh muncul di wajah lelaki tua itu saat ia melanjutkan, tindakan mereka benar-benar membuat Netersprite gila. Berdasarkan itu, aku merasa Netersprite membenci mereka lebih dari siapapun yang ada. Pria paruh baya itu mengangguk. Tidak perlu terburu-buru, mari kita lakukan pengujian seperti biasa. Jika kita tidak bisa menggoyahkan pikiran Netersprite sendiri dan melakukan pencarian jiwa, maka kita bisa mempertimbangkan untuk menggunakan mereka bertiga untuk memprovokasinya. Suking ini sama sekali tidak buruk. Dia memiliki temperamen yang baik. Dia akan memiliki potensi yang baik jika menjadi ahli pedang. Para petinggi daerah kita sedang bersiap-siap untuk membuka terlarang kuno oleh Sang Abadi, mungkin karena kebangkitan yang terjadi di semua prefektur. Kali ini, pengujian rekrutmen kita perlu sedikit lebih berdarah. Kita berada di era yang berbeda sekarang. Kita membutuhkan anak serigala, bukan anjing peliharaan. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata, terlarang oleh Sang Abadi, raut wajahnya berubah. Mereka membuka, terlarang oleh Sang Abadi. Bukankah seharusnya ada dewa tak dikenal yang tidur di sana? Tepat sekali. Kebanyakan orang berpikir bahwa bencana yang menimpa daratan kuno terhormat semata-mata disebabkan oleh wajah dewa yang hancur yang kita lihat di langit. Yang tidak mereka ketahui adalah, catatan sejarah menunjukkan bahwa kaisar kuno dan penguasa kekaisaran tidak dipaksa pergi hanya karena wajah yang hancur itu muncul. Ada dewa-dewa lain, tersembunyi.